Mari kita
tempat di mana mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia akan mendahului engkau ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebuah talenta luar biasa yang dikaruniakan Tuhan untuk adik kita Noveli. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan satu peristiwa besar dalam sejarah manusia ya. Di mana Yesus yang karena kasih karunia-Nya datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya, menggantikan kita, menjadi penebusan atas dosa kita. Dan Ia telah bangkit untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan maut sekalipun Ia kalahkan. Karena itu, ketika kita datang ke ibadah Tuhan pada pagi hari ini, kita mau datang dengan hati yang penuh bersyukur. Kita mau menyerahkan diri kita untuk menghadap hadirat-Nya. Kita mau bersyukur atas kasih karunia. Kita pujikan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
dikarenakan kita adalah manusia yang berdosa. Karena itu Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu kita secara pribadi berbicara kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku ya Tuhan. Aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Aku mau mengakui setiap dosa dan pelanggaranku ya Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kita. Bapa, inilah kami ya Bapa. Kami yang seringkali mengaku sebagai anak-anak-Mu, tapi perbuatan kami tidak mencerminkan anak-anak-Mu. Kami seringkali berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, berikan kami hati ya Tuhan, agar kami dikuatkan dalam iman dan percaya kami hanya kepadamu. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Goodness is running after me. Your goodness is running after me. To the Lord I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. It's my life and I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. It's running after me. Mari bersama-sama kita membaca petunjuk hidup baru kita yang terambil dari Yohanes 20 ayat 26. Kita bacakan bersama-sama mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kalau saya membayangkan ya Bapak Ibu, perasaan murid-murid saat itu, di mana mereka
menanti-nantikan Mesias, yang dalam pikiran mereka, Mesias itu seharusnya menjadi orang yang membebaskan mereka dari penjajahan, menyelamatkan mereka, dan menjadi raja atas mereka. Tapi orang yang bernama Yesus ini, yang mengaku dia adalah Mesias, justru adalah orang yang mengatakan bahwa dia akan mati. Dia akan menerima sengsara, dan dia akan mati. Betapa ini menjadi pergumulan yang besar banget bagi murid-murid Yesus ya. Sampai ada yang mengkhianati dia, ada yang menyangkal namanya. Bahkan ketika melihat Yesus disalib dan Yesus mati, banyak murid-murid yang merasa begitu sedih dan begitu putus asa. Tapi hari ini kita bersuka cita, karena rencana Allah tidak berhenti sampai di situ. Ternyata pada hari yang ketiga Yesus bangkit kembali. Dan karena ia bangkit, ia menjadi sumber kekuatan kita, menjadi benteng dan perisai kita, buat Tuhan kita yang hidup. Mari kita mau bersorak untuk memuliakan Dia. Karang yang teguh
Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat Yesus kaulah Tuhan, Raja Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dengan masih tetap berdiri Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan zaman, kita mau menyatakan iman kita. Percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Salib sengsara, Kaulah rahmat-Mu, turun ke dalam yang mulia bangkit, berkata selamat. Percaya Sang Putra,
lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus, ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Percaya sanggup percaya dan kudus, Allah Tuhan, percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan bangkit dari kematian dan menangkiskan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan peristiwa iman yang begitu luar biasa. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kami bersyukur karena Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau telah mengalahkan maut, dan demikianlah kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, di tengah persekutuan ini juga kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mari memberkati, Tuhan mari menolong, Tuhan mari menyertai, sehingga pemberitaan firman pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita punya satu keinginan, yaitu memiliki keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Kita yang sudah menikah, Bapak Ibu yang sudah menikah mungkin 1-2 tahun atau sudah bertahun-tahun, tentu juga punya keinginan supaya keluarganya dipenuhi, diliputi dengan damai sejahtera. Bukan hanya yang sudah menikah, kita anak-anak muda yang punya keinginan, punya panggilan untuk menikah, tentunya kita punya keinginan, saya mau nanti ketika ada saatnya saya menikah, saya ingin membangun keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat di sekeliling kita, banyak orang, bahkan termasuk orang-orang Kristen, yang seringkali menggunakan hal-hal yang bisa dikatakan keliru dengan tujuan untuk membawa damai sejahtera itu ke dalam rumah tangga. Beberapa hal diantaranya, pertama, kita berpikir bahwa dengan kita punya uang atau dengan kita punya harta kekayaan, maka kita bisa menghadirkan damai sejahtera di dalam rumah. Walaupun Bapak Ibu, memang kalau punya duit itu enak ya Bapak Ibu. Ibu-ibu mana yang gak senang kalau banyak duit? Semua kalau punya duit itu gampang, semua kalau punya duit itu lebih indah, lebih luar biasa, lebih menyenangkan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua masalah di dalam keluarga itu bisa diselesaikan dengan uang. Kita banyak sekali menemukan Bapak Ibu, banyak permasalahan dari orang-orang yang bisa dikatakan punya banyak uang, orang-orang yang bisa dikatakan berlimpah akan harta benda, tetapi juga tidak menemukan kebahagiaan, tidak menemukan kedamaian di dalam keluarga. Atau juga mungkin kita katakan hiburan, healing ya. Kita kalau kerja capek, kita katakan libur sebentar lah, healing. Tapi kan sebentar ya, setelah libur pulang langsung kembali lagi ya. Semua stres itu, semua capek itu kembali lagi. Jadi benar-benar hal-hal seperti ini tidak ada yang abadi. Kemudian mungkin kita katakan, kalau saya punya pasangan yang tampan, saya punya pasangan yang cantik,
maka di dalam rumah itu akan tenang, akan teduh, akan damai sejahtera, akan luar biasa. Tetapi faktanya Bapak Ibu, hari ini kita melihat banyak sekali berita-berita akhir ini, artis-artis yang kita lihat cantiknya luar biasa, itu pun tidak mendapatkan damai sejahtera di dalam keluarga. Jadi tampan dan juga cantik, itu juga tidak bisa kita jadikan sebagai suatu dasar, suatu ukuran untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam keluarga. Kemudian mungkin kita berpikir sebagai orang tua, kalau saya bisa kasih dominan yang besar, kalau saya pegang kendali yang besar atas anak-anak, oh kemungkinan besar keluarga saya itu akan aman. Mungkin sebagai ibu kita berpikir, oh dalam keluarga saya punya power yang besar. Kalau dengan power ini saya bisa kendalikan suami, saya bisa kendalikan anak-anak, maka keluarga akan aman. Itu pun tidak benar Bapak Ibu. Atau mungkin kita berpikir jabatan. Dengan jabatan yang tinggi, dengan jabatan yang luar biasa, keluarga kita akan aman, keluarga kita akan damai sejahtera. Tapi hari ini kita menemukan orang dengan jabatan yang tinggi sekalipun, orang ternama sekalipun, itu juga bisa menyebabkan kekacauan di dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat kata damai sejahtera, yang nantinya akan kita baca di dalam Alkitab, kata damai sejahtera yang dimaksudkan itu adalah bukan sekedar sebuah perasaan kita aman, perasaan tenang ya Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yaitu keutuhan dan kelengkapan. Keutuhan dan kelengkapan yang hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita bicara tentang damai sejahtera Bapak Ibu, itu bukan hanya berbicara tentang tenangnya rumah tangga, bukan hanya berbicara tentang diam atau tentramnya rumah tangga, tetapi berbicara tentang keutuhan atau kelengkapan yang hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus di dalam setiap anggota keluarga. Ada satu kalimat yang saya percaya Bapak Ibu juga setuju, bahwa ada satu ruang di dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh apapun selain Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa satu-satunya sumber damai sejahtera yang sejati di dalam keluarga itu adalah melalui Yesus Kristus. Saya mengajak mari bersama-sama kita buka di dalam Yohanes 10. Yohanes pasal yang ke-20 kita akan baca ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-20 kita akan baca ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Kita baca bergantian. Saya ayat yang ke-19, Bapak Ibu ayat yang ke-20, demikian hingga ayat yang ke-23. Dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dekat pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kita akan melihat, kita akan belajar bersama-sama damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Kristus hadir di dalam keluarga kita dan mengubah keluarga kita. Yang pertama, damai sejahtera Kristus itu hadir ke dalam keluarga kita dan memulihkan setiap luka yang ada di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat teks yang baru saja kita baca, itu menggambarkan situasi para murid yang saat itu berada dalam keadaan ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Karena begitu takutnya Bapak Ibu, mereka berkumpul di satu tempat, mereka menutup semua pintu, mengunci semua pintu, sehingga mereka itu tidak ditemui
oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang memusuhi Yesus pada saat itu. Jadi secara fisik itu mereka takut diserang, secara fisik itu mereka takut dibunuh. Karena memang pada saat itu setelah Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, itu bukan hanya Yesus yang diincar pada saat itu, tetapi setiap pengikut Yesus pun itu diincar pada saat itu. Jadi para murid berada dalam ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Dan di antara para murid itu tentunya Bapak Ibu, ketika mereka selama ini melayani bersama-sama dengan Tuhan, tetapi ketika Tuhan ditangkap, Tuhan diadili, Tuhan disiksa dengan luar biasa, para murid itu dikatakan pergi, semuanya lari ketakutan meninggalkan Tuhan. Bahkan pada saat itu ketika Yesus ditangkap, ada seorang murid yang menyangkal Yesus. Jadi ketika itu di dalam rumah itu, di dalam pintu yang tertutup itu Bapak Ibu, para murid berdiam dengan berbagai perasaan-perasaan yang sangat menyedihkan. Mereka ketakutan, mereka juga mengalami trauma karena melihat penyiksaan yang begitu luar biasa. Mereka juga ada yang mengalami penyesalan karena ketika Yesus ditangkap mereka tidak berani menghadang pada saat itu ya. Kemudian mereka juga mengalami kebingungan dan juga keraguan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah ketakutan, di tengah perasaan seperti ini, satu hal yang sangat-sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus hadir di sana dan memberikan damai sejahtera yang sangat menenangkan hati mereka. Sekali lagi, di tengah berbagai ketakutan yang mereka rasakan, penyesalan, trauma, rasa malu, bahkan rasa bingung yang mereka rasakan pada saat itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan damai sejahtera kepada mereka, dan itu memberikan penghiburan yang sangat-sangat luar biasa di dalam hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah keadaan para murid seperti ini juga seringkali kita temukan di dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga kita, keluarga rumah yang seharusnya menjadi tempat di mana kedamaian itu kita rasakan. Yang seharusnya menjadi tempat di mana kita itu merasakan sukacita. Atau kata anak-anak sekarang, tempat di mana kita itu pulang setelah lelah sehariannya. Tetapi seringkali Bapak Ibu kita menemukan terkadang keluarga itu bisa menjadi sumber luka dan juga trauma terbesar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gak usah lihat jauh-jauh. Terkadang luka dan juga trauma terbesar itu berasal dari yang paling terdekat, yaitu keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ya, seberapa banyak kita yang ketika pulang rumah itu happy-nya luar biasa. Saya pulang rumah bertemu mama papa, bertemu suami, bertemu istri. Atau ada dari kita yang ketika pulang rumah itu bebannya luar biasa. Wah, pulang rumah bertemu istri cerewet ya. Atau bertemu papa mungkin marah-marah. Atau pulang bertemu orang tua, aduh nanti dimarahin, diomelin dan lain sebagainya. Berapa dari kita yang ketika pulang rumah itu bukan merasakan kedamaian, tetapi justru merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Atau sebagai istri, mungkin kita juga justru di dalam rumah, justru di dalam keluarga, kita itu mendapatkan luka yang luar biasa Bapak Ibu. Saat ini kita melihat banyak sekali berita ya Bapak Ibu, tentang istri-istri, tentang ibu-ibu yang dikhianati. Mereka bekerja dengan luar biasa untuk keluarga, tetapi mereka juga mendapatkan pengkhianatan dari pasangan. Luka-luka seperti ini Bapak Ibu, itu juga seringkali itu membuat kita bergumul luar biasa. Sebagai anak-anak, ini yang sering kali saya temukan ya Bapak Ibu. Beberapa anak, tidak semua ya, ada anak yang ketika pulang rumah itu senangnya luar biasa. Tetapi ada beberapa anak, bahkan ada sebagian besar anak yang berharap dia nggak pulang lagi ke rumah. Bahkan lebih nyaman berada di tempat kerja, lebih nyaman berada di lingkungan pertemanan, lebih nyaman di hobi-hobinya dia ketimbang pulang bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan saudara. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa hal-hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Hal ini bisa terjadi itu karena kita tidak menjalankan fungsi kita bersama-sama dengan baik di dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi yang seperti ini, kita yang mungkin terluka karena luka yang kita dapat di dalam keluarga, anak-anak yang mungkin terluka karena perkataan orang tua, atau istri-istri yang terluka karena pengkhianatan, atau suami-suami yang terluka karena perkataan kasar dari istri.
hari ini firman Tuhan katakan di tengah perasaan seperti ini, Tuhan hadir dan Tuhan mau memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera yang menghibur kita, damai sejahtera yang memberikan pemulihan, dan damai sejahtera yang memberikan sukacita kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hadir di tengah kondisi para murid pada saat itu ketika mereka dalam keadaan terluka, ketika mereka dalam keadaan seperti itu. Maka saya percaya bahwa hari ini ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang pada saat itu dia hadir di tengah para murid, maka saat ini saya percaya juga bahwa Tuhan hadir di tengah keluarga kita, hadir di dalam hati kita yang terluka di tengah keluarga, dan Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera yang memulihkan kita. Jadi mari kita bersama-sama, kita membuka hati kita bersama-sama, membiarkan Tuhan masuk di dalam hati kita dan membereskan setiap masalah-masalah yang ada dalam hati kita. Kesakitan-kesakitan, trauma-trauma yang kita rasakan dalam keluarga. Izinkan Tuhan masuk, membereskan dan memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang sejati itu dimulai ketika kita mau membuka pintu hati kita bagi Kristus dan membiarkan Dia menyentuh dan memulihkan setiap luka yang kita rasakan di dalam keluarga. Itu akan terjadi ketika kita sadar membuka diri, kita sadar membuka hati kita, sehingga Tuhan memberikan pemulihan. Seberapa banyak anak hari ini Bapak Ibu, orang tua bahkan suami istri yang mungkin hidup bertahun-tahun di dalam kemarahan, di dalam kekecewaan, dalam perasaan-perasaan trauma, terkhususnya anak-anak ya. Di sini firman Tuhan katakan, mari kita bersama-sama seperti para murid, Tuhan hadir dan memberikan pemulihan. Demikian juga Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberikan pemulihan. Yang kedua, damai sejahtera Kristus itu memulihkan relasi yang retak di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang menarik dari teks ini, setelah Yesus hadir di tengah ketakutan para murid, Yesus memberikan damai sejahtera, dan setelah itu Yesus menunjukkan lukanya. Sekali lagi, setelah Yesus hadir, Yesus memberikan damai sejahtera, Yesus kemudian menunjukkan lukanya. Tuhan katakan, lihat, ada luka di telapak tangan dan juga luka di lambung. Yesus menunjukkan bekas luka itu kepada para murid. Yesus menunjukkan penderitaan yang dia alami pada saat itu kepada para murid, yang menunjukkan bahwa Yesus hadir pada saat itu juga untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan pengampunan kepada para murid. Pada saat itu ketika dalam keadaan ketakutan Bapak Ibu, dalam keadaan bingung, dalam keadaan kecewa seperti itu, sebagai para murid, mungkin mereka juga berpikir ini kalau Tuhan kembali bertemu dengan mereka, mungkin Tuhan akan marah, Tuhan akan kesal, atau Tuhan akan menyesal, atau Tuhan akan menunjukkan sikap yang tidak mereka harapkan pada saat itu karena mereka meninggalkan Tuhan di dalam keadaan ketika Tuhan ditangkap, Tuhan diadili, bahkan Tuhan mati pada saat itu. Bahkan ketika kita melihat teks-teks Injil, ketika Tuhan mati pun tidak ada satu murid pun yang ada di sana. Mereka semua ketakutan, mereka semua melarikan diri dan menyembunyikan diri. Tetapi saat itu ketika Kristus hadir, ketika Tuhan hadir, Tuhan bukan menyalahkan mereka, oh kamu dulu ninggalin saya, atau kamu murid yang tidak setia. Tapi justru di dalam keadaan seperti itu, Tuhan hadir memberikan pemulihan, Tuhan hadir memberikan pengampunan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang Kristus bawa setelah kematian hadir di tengah-tengah keluarga. Salah satu tujuannya juga adalah untuk memulihkan setiap relasi yang retak di antara keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini seperti yang saya katakan di awal, kita seringkali berusaha untuk memberikan damai sejahtera di dalam keluarga dengan hal-hal yang bersumber dari uang, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi yang Yesus tunjukkan pada saat itu, damai sejahtera yang dia berikan kepada para murid, itu justru bersumber dari salib, bersumber dari luka yang Yesus tunjukkan pada saat itu. Jadi Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa ketika kamu ingin mendapatkan kedamaian dalam keluarga, atau kamu ingin mendapatkan kedamaian dalam relasi
di dalam keluarga, Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa kamu harus kaya raya, kamu harus punya istri yang cantik, kamu harus punya suami yang tampan, atau kamu harus punya jabatan yang tinggi. Tetapi justru yang Yesus katakan, ketika engkau ingin damai sejahtera itu berlimpah di dalam keluarga kita, yang harus kita sadari adalah melihat kepada salib atau karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah memberikan kepada kita damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Bahkan ketika kita melihat di dalam contoh-contoh Alkitab Bapak Ibu, kita menemukan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang keluarganya itu bisa dikatakan broken ya. Keluarganya itu berantakan, bahkan saling membunuh satu sama lain. Ini suatu hal yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi saya percaya bahwa keluarga kita pun, sebaik apapun itu, serukun apapun, tidak ada yang sempurna. Kita pernah saling menyakiti satu sama lain, kita pernah saling membuat satu kesal, membuat pasangan kesal, membuat anak-anak kecewa. Kita pernah saling menyakiti satu sama lain. Tapi hari ini mari bersama-sama kita belajar supaya damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita setelah kebangkitan ini, mari kita gunakan bersama-sama untuk memulihkan setiap relasi yang saat ini mungkin sudah rusak. Mungkin kita sama pasangan kita sudah tidak saling cerita dalam waktu yang lama. Atau mungkin kita dengan saudara kita sudah tidak saling teleponan, tidak saling ngobrol dalam waktu yang lama. Atau mungkin kita dengan orang tua kita sudah saling diam dalam waktu yang sangat-sangat lama karena masalah-masalah tertentu. Maka hari ini melalui kebangkitan Yesus, mari kita ambil komitmen. Saya mau memperbaiki hubungan relasi yang saat ini retak di dalam keluarga. Ya, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, damai sejahtera Kristus itu mendorong kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Setelah Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid, bahkan setelah Yesus menunjukkan luka, ada satu perintah yang Yesus berikan kepada mereka adalah mereka diutus untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Yesus mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Bahkan setelah itu Bapak Ibu, para murid setelah menerima damai sejahtera dan setelah mereka diutus, mereka kemudian pergi dan dengan sangat berani memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau kita bandingkan dengan situasi awal tadi ya Bapak Ibu, itu mereka sangat-sangat takut. Mau keluar dari rumah itu saja takutnya luar biasa, takut diserang, mereka takut mati, mereka takut dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi setelah Yesus memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka Bapak Ibu, bahkan setelah Yesus memberikan Roh Kudus di dalam hati mereka, itu kemudian membuat mereka sangat-sangat berani untuk keluar dan menunjukkan iman mereka. Bahkan beberapa pasal setelah ini Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul, itu menceritakan bahwa para murid mulai dengan sangat-sangat berani berkumpul setiap hari, mereka memecahkan roti, mereka berdoa dan saling mendukung satu sama lain. Jadi damai sejahtera yang Yesus berikan kepada mereka Bapak Ibu, itu mendorong mereka untuk dengan sangat berani pergi dan memberitakan tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Bahkan melalui keberanian mereka, itu kemudian membuat banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Maka yang menjadi perenungan kepada kita pada saat ini adalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita anggota keluarga yang sudah merasakan pemulihan dari Tuhan. Setiap kita anggota keluarga yang mungkin lebih dulu mengenal Tuhan, yang sudah lebih dulu percaya kepada Tuhan. Panggilan kita sekarang adalah pergi dan beritakan firman Tuhan terlebih dahulu kepada keluarga kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat Paskah mula-mula yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, itu bukan Paskah yang terjadi di gereja, bukan Paskah yang terjadi di Bait Allah, atau bukan Paskah yang terjadi di KKR besar. Tapi Paskah pertama itu justru terjadi di dalam keluarga. Paskah pertama itu justru terjadi di tiap rumah-rumah orang-orang Yahudi. Itu Paskah pertama terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan tentang salib, ketika kita merenungkan tentang karya yang telah Yesus lakukan bagi kita, mari kita juga berkomitmen untuk memulai itu di dalam keluarga kita masing-masing.
Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ada satu tradisi yang sering kali dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu beribadah bersama-sama dengan keluarga. Mereka selalu beribadah bersama dengan keluarga, berkumpul bersama dengan keluarga, saling berdoa satu sama lain. Maka mari kita ambil tradisi ini, kita bawa juga ke dalam keluarga kita. Ada berapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang punya mesbah doa di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu, saya melihat keluarga saya sendiri ya. Ketika saya hidup bersama orang tua, itu enggak pernah ada mesbah doa ya. Enggak pernah ada tuh kita berdoa sama-sama, kita bernyanyi bersama-sama. Oh, itu akan terjadi ketika saya atau kami pulang libur, kemudian besoknya mau pulang. Sebelum pulang itu kita ada berdoa, kita ada menyanyi satu lagu, setelah itu baru kami didoakan dan kami pergi. Tetapi untuk kumpul sama-sama kita doa khusus itu jarang sekali terjadi. Tapi satu kali ketika saya kuliah Bapak Ibu, dan saya pulang rumah, saya baru lihat ternyata orang tua saya itu mulai membiasakan mesbah doa di hari Sabtu dan juga di hari Senin pagi sebelum kegiatan ya. Jadi mereka itu mulai doa rutin di hari Sabtu dan juga hari Senin pagi. Ya walaupun terlambat ya, tidak dari dulu, tapi setidaknya mereka mau memulai itu. Itu suatu hal yang membuat saya juga sangat-sangat bersyukur, membuat saya juga sangat-sangat bersuka cita melihat hal itu. Mari kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, juga mari kita bersama-sama memulai itu di dalam keluarga. Mari kita belajar membangun mesbah doa di dalam keluarga. Mari kita belajar untuk membangun kebiasaan membaca Alkitab dan juga berdoa bersama-sama di dalam keluarga. Semoga kita setelah usia pernikahan sudah bertahun-tahun, semoga kita sudah punya mesbah doa ya Bapak Ibu. Atau mungkin kita pernah melakukan tapi off lagi, mari kita aktifkan kembali. Atau kita tidak pernah melakukannya sama sekali, mari kita mulai itu kembali. Karena Paskah yang sejati itu Bapak Ibu, itu bermula dari keluarga. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika Paskah, kita hanya merayakan itu di rumah dan setelah itu kita hanya merayakan di gereja bersama-sama dan setelah itu kita tidak pernah menceritakan tentang karya pengorbanan Tuhan itu kepada anak-anak kita. Satu lagi Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang tua itu berpikir bahwa anak-anak itu tanggung jawab guru-guru sekolah minggu. Ya. Oh anak-anak saya kan masih kecil, itu tanggung jawab lausul-lausul lah. Itu tanggung jawab guru-guru sekolah minggu, tanggung jawab hamba Tuhan. Jadi tidak perlulah kita ceritakan Injil, kita tanam benih firman Tuhan kepada mereka. Enggak ya Bapak Ibu. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap keluarga itu untuk menanamkan benih firman Tuhan itu kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak ke sekolah minggu, itu mereka mendapatkan tambahan untuk dasar yang sudah kita tanam dari rumah Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak-anak ke sekolah minggu itu dengan keadaan kosong, kita sebagai orang tua tidak pernah menceritakan apapun. Maka hari ini mari kita belajar bersama-sama. Saya mau memulai Paskah itu dari rumah, dari keluarga saya. Dan setelah itu baru saya membawa itu keluar ke lingkungan tempat kerja saya, ke gereja saya, dan dimanapun kita berada. Maka pesan firman Tuhan, damai sejahtera Kristus mendorong kita untuk membawa damai itu kepada sesama kita. Mari kita mulai itu dari keluarga kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melangkah keluar lebih jauh, ke rekan kerja kita, ke lingkungan pelayanan kita di gereja, dan dimanapun kita berada. Firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, saya mau memberikan sebuah kesimpulan, bahwa kebangkitan Yesus itu membawa harapan dan juga pemulihan kepada setiap kita anggota keluarga yang mungkin pernah mengalami kesakitan, yang mungkin pernah mengalami trauma di dalam keluarga, dan juga sebagai orang yang telah menerima damainya, marilah kita menjadi berkat mulai dari yang terdekat kita, yaitu keluarga kita, tempat di mana damai itu pertama kali harus kita rasakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di antara saudara mungkin kita salah satu orang yang mungkin sudah mengalami pemulihan. Mungkin kita mengalami luka batin dari orang tua. Mungkin kita salah satu yang sudah mengalami pemulihan. Maka mari kita bersama-sama menolong saudara-saudara kita yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Atau mungkin di dalam lingkungan yang lain, di dalam lingkungan pekerjaan, atau dimanapun. Ketika kita menemukan hal-hal seperti ini, kita yang sudah mengalami pemulihan, mari kita juga bawa itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, melalui kebangkitan-Mu,
melalui kemenangan dari maut, kami telah memperoleh damai sejahtera yang abadi ya Bapa. Kiranya damai sejahtera yang telah Engkau anugerahkan ini boleh menjadi pegangan bagi kami di dalam kehidupan berkeluarga. Kami menyadari ya Bapa bahwa di dalam kehidupan berkeluarga kami seringkali menghadapi banyak tantangan, banyak hal yang membuat kami berdebat, banyak hal yang membuat kami saling memarahi satu sama lain. Tetapi kiranya damai sejahtera yang daripadamu menolong kami untuk saling menerima, saling memaafkan satu sama lain. Kiranya damai sejahtera yang daripadamu juga memulihkan setiap kami ya Bapa, dan memampukan kami untuk menceritakan tentang kasih Tuhan dimanapun kami berada, mulai dari keluarga kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke liturgus. Ya, puji Tuhan. Mari kita sampaikan pada sebelah kanan dan kiri kita, Yesus telah bangkit, selamat Paskah. Berikan tersenyum yang terbaik untuk keluarga kita, ayah ibu kita, teman, saudara-saudara kita. Ya, sebagai respon atas kebangkitan Yesus, hari ini kita akan melakukan prosesi penancapan bunga kepada salib Yesus. Bukan salib Yesus ya, maksudnya salib ini. Jadi nanti Bapak Ibu boleh keluar dari kursinya ke lorong yang tengah. Setelah itu menancapkan bunga ke salib, lalu kembali lagi ke kursi melalui lorong yang pinggir. Yang sebelah kanan ke lorong yang kanan, yang sebelah kiri ke lorong yang kiri. Seperti itu. Kita akan mulai dari Bapak Ibu yang duduk di sebelah kanan saya, dari depan sampai belakang. Setelah itu akan dilanjutkan Bapak Ibu yang duduk di sebelah kiri, dari depan sampai belakang. Setelah itu akan dilanjutkan ke Bapak Ibu yang duduk di ruang serbaguna. Nanti akan diarahkan oleh penatua. Silakan dari Karo. Dari tengah dulu. Ya, penancapan bunga ini sebagai respon kita. Kita mau merayakan salib Yesus, menghargai salib Yesus. Karena Dia hidup, seiring dengan menancapkan bunga, kita juga berdoa dalam hati kita, agar Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan
Kita bersyukur ya, pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah, kita boleh datang ke ibadah Tuhan bersama dengan keluarga kita. Bersama-sama merasakan berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan saja.
memuji dan memuliakanmu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku dengan tangan mengandalkanmu. Bersatu hati mengasihimu, melayani doa. Mari bersama-sama kita katakan, aku dan seisi rumah. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu. Bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan, melayani melayani Tuhan seumur hidupku.
Yesus, damai sejahtera Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan bersama-sama dengan keluarga kita mau melayani Tuhan seumur hidup kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian sebab Dia hidup. Yesus persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih ya Bapa untuk penyertaan, pimpinan dan anugerah Tuhan, terutama untuk penebusan yang telah Engkau nyatakan pada kami ya Bapa. Pada saat ini kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan yang semuanya itu berasal daripada Engkau. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada penatua yang mengelolanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, jemaati persilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini juga kita akan sama-sama menyaksikan peneguhan untuk panitia pembangunan. Pada Pak Pendeta saya persilakan. Kita akan meneguhkan atau mendoakan panitia pembangunan. Sebelumnya saya persilakan Sekretaris Penatua untuk membacakan SK-nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
Ya, mohon perhatiannya sejenak. Saya akan bacakan surat keputusan dari Penatua GKT Ampenan. Surat keputusan Penatua GKT Ampenan SK 01 garing GKT AMP garing PNT garing 4 garing 2025 tentang pembentukan panitia pembangunan. Menimbang bahwa untuk menunjang kegiatan ibadah atau kerohanian GKT Ampenan yang semakin berkembang dan mewujudkan visi dan misi GKT Ampenan sebagai gereja yang dimuridkan untuk memuliakan Allah. Memperhatikan hasil angket persetujuan untuk melakukan renovasi dan pembangunan gedung gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Maka Penatua GKT Ampenan memutuskan, pertama, membentuk panitia pembangunan gedung gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan dengan susunan sebagai berikut. 1. Bapak Henry Saketira, Ketua. Bapak Arya Dwitya Kristiadi, Sekretaris. Saudari Vina Natalia, Bendahara 1. Saudari Clarissa Melsiana, Bendahara 2. Bapak Peter Sandro Ondang, Si Perencana. Bapak Albert Gunawan, Si Perencana. Bapak Yosep Yudianto Hunsam, Si Perencana. Bapak Felix Supriyadi, Si Keuangan. Bapak Teddy Anggerawan, Si Keuangan. Bapak Danu Dayako Bandrang, Si Humas. Bapak Bambang Gentur, Si Humas. Bapak Alek Lumintang, Pembantu Umum. Bapak Septia Halim, Pembantu Umum. Bapak Eliakim Daud Tanio, Pembantu Umum. Kedua, nama-nama tersebut dianggap dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Mataram tanggal 20 April 2025, Penatua Jemaat GKT Ampenan, Albert Gunawan Ketua, Danu Dayako Bandrang Sekretaris, mengetahui Pendeta Soeharto Yoho, MTH, Gembala Sidang. Demikian surat keputusan ini, mari kita dukung untuk dilaksanakan. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan mendoakan panitia pembangunan ini. Saya panggil satu persatu untuk maju ke depan, berdiri dimulai dari sebelah kanan sini ya, terus berjajar. Yang pertama Bapak Henry Saketira. Yang kedua Bapak Arya Dwita Kristiadi. Yang ketiga Saudari Vina Natalia. Yang keempat Saudari Clarissa Melsiana. Yang kelima Bapak Peter S. Ondang. Yang keenam Bapak Albert Gunawan. Yang ketujuh Bapak Yosep Yudianto Hunsam. Yang kedelapan Bapak Felix Supriyadi. Yang kesembilan Bapak Teddy Anggerawan. Yang ke-10 Bapak Danu Dayako Bandrang. Yang ke-11 Bapak Bambang Gentur. 12 Bapak Alek Lumintang. 13 Bapak Septia Halim. 14 Bapak Eliakim Daud Tanio. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, pagi hari ini saudara-saudara dipanggil untuk melayani dalam pembangunan gereja di tempat ini. Kita memulainya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita ingin gereja ini dibangun untuk kemuliaan Tuhan.
Tuhan ingin kepada kita semuanya untuk menjadi tim pembangunan ini. Kita tahu bahwa kerja tim itu tidak mudah, akan ada banyak tantangan, kesulitan, hambatan, baik itu yang datangnya dari dalam maupun yang datangnya dari luar. Oleh karena itu, pagi hari ini kita mohon kekuatan dan berkat Tuhan. Kita memulai, Tuhan menyertai, dan Tuhan akan memberkati. Kita tidak tahu sampai kapan pembangunan ini nanti akan terus berjalan. Yang kita tahu bagian kita adalah menjadi tim dan jemaat mendukung di dalam segala hal. Dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu yang terus-terus memuji-muji Engkau. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup dan tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari jemaat saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Saya akan mendoakan dan akan memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur kami menjadi bagian gereja-Mu di tempat ini. Yesus sudah bangkit, tidak perlu takut dan khawatir, karena damai sejahtera telah diberikannya. Maut dikalahkan, jaminan mulia hidup kekal Tuhan berikan. Bahkan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah pilih menjadi panitia pembangunan GKT Ampenan untuk membangun gereja ini, untuk meneruskan pelayanan ke depan yang semakin sulit dan juga perlu topangan-topangan Engkau sendiri. Kami mengangkat tangan berserah kepadamu, menyerahkan panitia pembangunan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tim agar bisa terus bekerja dengan baik, memulai, menjalani, dan mengakhiri sesuai dengan waktu Tuhan. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu, agar mereka dapat mendukung, memberi saran, masukan, kritikan dengan cara yang baik, mendukung kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan secara fisik, dan Tuhan juga mencukupi, membuka pintu-pintu berkat dari siapapun orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk mendukung pembangunan gereja-Mu GKT Ampenan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk panitia pembangunan yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang besar dari Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus, kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kiranya berkat dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan panitia pembangunan ini. Terus dicurahkan berkatnya, anugerahnya, penyertaannya, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Panitia pembangunan bisa berbalik ke jemaat. Mari kita berikan aplaus, kita berikan semangat untuk mereka
terus bekerja membangun gereja ini. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan pujikan Raja segala Raja pada refnya saja. Setelah itu doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Soehartoyo. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah memberikan damai sejahtera kepada para murid dan kepada keluargamu hari ini. Pulanglah, alami penyertaannya, nyatakan kuasanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kita nyanyikan amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh.